Nah, pertama saya akan langsung implementasi dari tugasnya. Pertama saya akan menguji. Yang pertama adalah yang bagian ini, yang submit form dengan semua field valid. Gitu ya. Pertama saya akan coba pakai ini dulu. Yang record and play. Saya mau coba pakai yang ini dulu, yang paling mudah. Pertama yang akan lakukan adalah klik ini. Ini ada 3 ya, ada bisa record web. Ini bisa, ini buat spiding. Ini record mobile, kalau mau uji yang mobile. Yang terakhir dia ada record yang Windows Action untuk yang aplikasi desktop. Gitu. Saya pilih yang ini ya, karena kita mau menguji sebuah website. Saya klik yang record web. Kemudian masukin yang mau diuji websitenya. Nah, ini sesuaikan dengan yang kalian uji. Saya ini kan yang diuji. Website ini. Saya klik di sini. Terus dipindahin. Copy di sini. Nah, terus klik start record. Nah, dia otomatis akan membuka browser sesuai yang udah kita input tadi, URL-nya. Nah, setelah itu kalian ikutin seperti yang ada di step description-nya. Pertama kan tadi buka browser, isi full name, email, phone, dan lain-lain sampai klik kontak sales gitu kan ya, sesuai sama formnya. Nah, kebetulan di website ini dia ada cookie yang harus di-allow dulu untuk bisa formnya keluar gitu ya. Nah, ini saya klik. Terus saya isi. Ini sesuai positif test ya, semuanya saya isi normal. Misalnya namanya Radit. Kemudian ini negaranya misalkan ini. Terus saya klik ini. Nah. Bener kan cuma 2 ya? Oh, ini ding ya. Terus saya klik kontak sales. Nah, ini mengikuti si script yang ada di sini ya. Full name, email, phone number, country, company name, job title, employees, isi message, kemudian klik kontak sales. Hasilnya adalah ini. Form berhasil dikirim dan muncul notifikasi sebagai berikut. Ini sama ya dengan yang ada di katalog di sini. Nah, kita cek di katalognya. Nah, ini otomatis ketika kalian record tadi, stepnya akan nambah. Seperti ini. Tuh. Nah, ini sama seperti tadi, open browser, seperti yang di test description. Nah, cuman dia nambahin, ada nambah sendiri ya, karena bagian dari itunya. Navigate ke URL, buka websitenya tadi. Terus karena tadi ada cookie, jadi juga ke record. Button Cybot, cookie, bot, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi full name, work mail, kemudian phone number, kemudian country, company name, job title, kemudian employee, nah text area. Nah, ini klik-klik tadi karena ada captcha ya tadi ya. Ada captcha, terus yang ini yang terakhir klik si kontak sales, button submitnya tadi. Nah, ini kalau sudah kalian save. Kalian save, jangan lupa si objek repository-nya ini disimpan. Kalau yang suka ngoding, terutama kayak JavaScript atau CSS atau HTML, tahu kan ada aset. Yang asetnya tuh bisa dipanggil berulang-ulang, tahu kan ya? Nah, ini sama, nanti ketika buat manual itu bisa di-drag sama kalian, bisa dipanggil si ininya. Nah, ini kalian oke, terus di-save si test case-nya. Misalnya saya positif, apa tadi ya? Semua field valid. Nah, ini saya save dulu. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini semua. Ini adalah script yang dibikin pakai record and play, otomatis muncul. Nah, ketika kalian mau menguji lagi, tinggal dijalankan. Nanti dia akan jalan sendiri. Nanti agak sabar ya, karena katalog lumayan agak berat. Nah, ini dia akan jalan sendiri sesuai yang tadi saya lakukan.
Ini sama kan ya? Dengan tadi yang saya lakukan, isinya. Nah, sayangnya automation tool itu dia nggak bisa baca nggak bisa baca captcha. Jadi pasti fail di sini gitu ya. Nah, jadi saya ngasih pengecualian kalau yang formnya memang ada captcha-nya, dia pasti fail. Nggak masalah gitu teman-teman di sini. Harusnya dia sukses kan ya. Tapi dia jadi fail karena tadi ini teman-teman bisa lihat errornya tuh ada di sini. Nanti bisa di-track dia di langkah keberapa. Ini ya. Ini kan dia tadi ngejalanin sampai 11, dia gagal tuh di 12. Nah, kita cek 12 tuh apa sih? Nah, tadi ya, yang masukin sih gambar-gambar mobil tadi, yang cars tadi. Nah, itu. Itu, teman-teman. Jadi, nggak apa-apa kalau yang bagian ini. Yang akan saya cek itu nanti bukan pass atau fail-nya. Tapi kesesuaian antara yang di sini, script yang ada di sini, dengan script yang ada di step description di test case-nya. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya ini kalian screenshot atau capture. Terus disimpan di sini. Nah, terus disimpan di sini. Kalau yang udah selesai. Gitu ya. Nah, itu untuk yang record and play. Nah, misalnya kalian mau melakukan record and play lagi untuk test case yang lain, misalkan mau lanjut ke test case yang kedua, yang full name kosong gitu ya. Terus mau pakai record and play lagi, nanti kalian sama klik ini, tapi akan muncul kayak gini nih. Do you want to continue recording the test case? Kalau kalian klik yes, nanti dia akan ngegabung sama yang semua positif, semua field valid. Jadi nanti akan nambah jadi 14, 15, 16, 17 gitu. Nah, jangan melakukan seperti itu. Karena ini kan test case-nya udah beda. Saya akan ngetes yang kedua, yang bagian ini nih. Bukan add user ya, bentar. Kan tadi saya pilih 3 test case ya. Pertama itu yang positif, yang semua valid ya. Terus yang negatif, yang dia full name-nya kosong. Terus yang ketiga itu negatif lagi, tapi yang emailnya tidak valid. Nah, ini tadi saya pakai apa? Record and play. Yang kedua saya akan pakai record dan play lagi. So, ya, untuk nanti ngasih tahu gimana caranya membedakan test case untuk yang dia pakai metode yang sama. Nah, ini saya mau melanjutkan untuk yang kedua ya teman-teman ya. Untuk yang full name-nya kosong, negatif tapi full name-nya kosong. Ini sama, saya klik record web lagi. Nah, tapi ininya pilih yang no I want a clean session. Supaya nanti dia nggak ngegabung sama si ini. Gitu ya. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, halamannya masih sama ya, seperti yang tadi ya. Nah, saya klik start record. Ini di minimize dulu. Nah, ini captcha-nya dia selalu muncul, jadi saya allow. Nah, sambil dicek di sini, dia harusnya juga nambah open browser, navigator URL, sama klik button. Nah, selanjutnya saya akan mengosongkan full name. Jadi nggak saya isi sesuai sama script yang ada di sini. Terus saya klik kontak sales. Ini kosong, kemudian saya klik kontak sales. Nah,
Keluar validasi, please fill out this field. Ini sama ya, seperti yang ada di sini. Nah, kalau sudah, saya save. Klik OK. Nah, test case-nya adalah negatif, full name kosong. Nah, kalau sudah, teman-teman jalankan. Kalau mau menjalankan, pastikan ini kursornya ada di test case-nya. Gitu ya. Nih, saya pilih yang ini. Kemudian saya play. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini hasilnya paste ya, teman-teman ya. Lolos, karena memang tadi nggak ada captcha-nya, jadi dia lolos. Nah, kalau sudah sama, kalian screenshot lagi. Terus pindahkan ke sini hasilnya. Yang kedua. Nah, ini untuk yang record and play. Sampai sini paham ya? Bisa ya yang ini ya? Nah, selanjutnya saya akan isi satu lagi yang email tidak valid tapi by manual. Menggunakan cara manual, nggak record and play lagi. Nah, kalau yang manual caranya adalah, masih record kan ya? Ini saya. Nah, teman-teman klik test case, terus klik new test case. Nah, terus negatif, kasih nama. Nah, nanti dia akan muncul si scriptnya ini kosong. Nah, ini bisa kalian tambahkan sendiri dengan cara klik di sini, add. Nanti muncul kayak gini. Itemnya itu bisa dipilih di sini. Bisa ngambil sendiri. Yang pertama adalah kita ngikutin yang ada di sini. Buka browser dulu. Berarti saya akan pilih open browser. Open browser. Nah, ini open browser. Nah, yang kedua, terus navigate to URL, masukkan URL-nya. Yang kedua, tambah ini lagi. Terus navigate to URL. Navigate to URL, masukkan URL-nya di sini. Setelah itu, tadi kalau yang di sebelumnya itu dia ada harus klik cookie. Nah, itu lakukan hal yang sama. Berarti klik cookie. Nah, kita kan bingung ya tadi cara ngisi cookie-nya gimana. Nah, ini udah ada tadi si objek repositorinya, ini bisa kalian pakai lagi. Tinggal di drag ke sini. Gitu. Nah, setelah itu saya akan input sesuai skripnya. Ngisi full name dulu. Mengisi full name itu menggunakan item set text. Kemudian nanti untuk objeknya teman-teman bisa ngambil dari sini. Nah, ini input full name. Objeknya bisa ngambil dari yang sudah ada. Misalnya saya isi namanya Radit lagi. Nah, terus yang terakhir
Yang kedua, kita klik set text lagi untuk masukin inputan emailnya. Ini objeknya, masukkan yang ini. Nah, datanya kita isi yang tidak valid. Ketentuannya adalah email yang valid itu harus pakai @ Misalnya saya ngisinya radit.com. Gitu ya. Nah, terakhir nanti klik tombol submit-nya. Submit itu. Udah. Nah, kalau sudah, kalian play. Coba sih script yang kita buat secara manual. Nah, hasilnya sesuai ya dengan test case-nya. Di sini di expected result-nya adalah muncul pesan please include an ad pada kolom work mail. Nah, hasilnya sama ya tadi ya. Keluar juga please include an ad in the email address radit.com is missing an A. Jadi sesuai ya. Nah, hasilnya adalah paste. Nah, ini sama kalian capture juga atau kalian screenshot. Terus kalian masukkan ke sini. Nah, itu tadi yang by manual. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke yang by script? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ini sudah ya? Ini sudah. Yang report and play sudah, manual sudah, yang terakhir by script. Nah, saya akan nambah satu lagi. Satu test case lagi di bawahnya. Saya akan pilih yang nah ini ya, yang phone number tidak valid. Saya pindahkan ke sini. Nah, kalau yang by script itu sebetulnya ketika kalian tadi saya bikin dulu ya script yang ketiga, test case yang ketiga itu negatif lagi. Yang phone number ya, tidak valid. Nah, nanti akan sama, muncul seperti ini, muncul script kosong. Nah, sebetulnya ketika tadi teman-teman atau saya melakukan record and play mau manual itu, ketika saya klik di sini, itu udah ada scriptnya sebetulnya. Otomatis, seperti ini. Nah, untuk mempermudah kalau yang pembuatan yang by script, kalian boleh ngopi yang dari bekas yang di sini. Gitu ya. Tapi diedit isinya ya. Misalkan saya mau ngambil yang dari ini aja deh, yang bekasnya. Ini saya copy ke yang phone number invalid. Nah, saya pindahkan ke sini. Nah, ini sama ya. Pertama, open browser. Kedua, navigate ke URL. Yang ketiga itu dia mengisi klik apa tadi? Cookie.
Terus nah ini teman-teman ya, untuk yang by script ini sudah saya set. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah buka browser dulu yang ini, kemudian navigate to URL, kemudian klik yang cookie, kemudian ini yang bagian full name-nya saya isi Radit sesuai, kemudian yang bagian input workmail-nya saya isi radit@gmail.com sesuai. Nah, bagian phone number itu saya isi huruf. Kemudian saya klik di sini, perintahnya adalah untuk submit. Kalau sudah, kita coba untuk uji gitu ya, si scriptnya yang udah kita buat. Nah, ternyata di sininya paste, tapi nggak sesuai ya. Karena harusnya ini, apa namanya, harusnya gagal gitu ya. Harusnya kan nggak boleh huruf ya, gitu. Jadi memang sistemnya yang masih nggak sesuai gitu. Kalau secara ini masih dia paste gitu ya, gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, ini tinggal nanti kalian screenshot sama untuk bagian ini. Nah, kalian pindahkan ke sini hasilnya. Nah, itu tadi ya demo untuk 3 metode menggunakan katalog, by manual, by script, sama by record and play. Nah, nanti di tugasnya, kalau kalian bisa menggunakan tiga-tiganya, itu nilainya minimal 90. Gitu ya, tiga-tiganya. Kalau pakai record and play aja, ya dapat sih, tapi mungkin nggak 90 lah. Gitu. Kalau mau nilainya maksimal, gitu ya 90 ke atas, usahakan pakai tiga-tiganya. Mau misalkan 5 script, yang 3 pakai record and play, yang 1 manual, yang 1 lagi by script boleh. Kalau mau nyoba tiga-tiganya, gitu ya. Nanti saya validasinya dari mana? Dari hasil screenshotnya. Saya cek gitu. Sesuai nggak ini sama si step description-nya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Boleh? Itu kan test case yang ada dulunya kan, yang Nah, kemarin kan di kelas ini ada beberapa yang nggak ngumpulin ya, kalau nggak salah yang tugas 3-nya ya. Saya cek dulu ya. Itu nanti yang kemarin nggak ngumpulin, bukan kelas ini, kelas 1 ya. Saya cek lagi ya.
Yang filenya tidak ada tuh ada 3 orang. Ada 2 orang deh. Ada Bakti, Bakti enggak deh. Iya, Bakti mah nggak ada di kelas ini ya. Udah pindah kayaknya ya. Ya kan nggak ada Bakti kan di sini. Fazra yang nggak ngumpulin. Oh iya yang itu ya ada. Ya Allah, ya udah berarti nggak ada di kelas ini. Berarti yang kelas itu aja. Kelas ini mah aman. Nah, link pengumpulan untuk di LMS-nya sudah ada teman-teman ya. Yang bagian ini ya. Pengumpulan tugas 4, bagian 1 Functional Automation Tools. Deadline-nya itu hari Selasa jam 12 malam. Jadi H-1 sebelum ya minggu depan. Ya kan minggu depan ya pasti kan. Hari ini udah Rabu kan. Bener kan? Ingat yang dikumpul filenya apa? Excel ya. Jangan di PDF-in lagi, saya trauma sama PDF. Kenapa coba? Jadi saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin kalian nggak tahu cara mengkonvert dari Excel ke PDF. Jadi nggak diatur marginnya. Jadi kemarin ada yang saya terima, saya nggak tahu di kelas mana. Halaman pertama tuh isinya separuh ini, halaman kedua separuh ini, halaman separuh ini. Saya ngeceknya bingung, yang itu mah. Jadi kalau kalian nggak tahu, caranya tuh gini. Memastikan tuh Ctrl P dulu, nih ya caranya. In case nanti dibutuhkan di kelas lain, Ctrl P dulu. Terus kalian ini nih ganti orientation-nya. Kalau portrait kan berarti jadi gini. Kalau landscape jadi gini. Terus ganti letternya, pokoknya atur-atur marginnya ganti. Kalau custom nanti ganti ininya gitulah. Pokoknya gimana cara tampilannya bisa bagus lah gitu. Kebayang nggak kemarin saya mau ngeceknya gimana itu selembar-selembar gitu kan? Bingung. Pusing jadinya itu. Jadi saya nggak mau lagi lah pakai PDF gitu. Pakai Excel-nya aja biar gampang gitu ya. Terus jangan lupa namanya diganti. Ada beberapa tuh yang namanya masih nama temennya. Tapi saya cek sama nama temannya mah isinya beda. Cuman ya jangan kayaknya Ngopi punya bekas teman, ganti punya dia. Atau enggak masih nama si template si Raffi. Bukan Raffi, ada kan Raffi siapa sih? Yang template-nya ada kan yang Raffi Putra siapa gitu ya. Yang teknikor kan ada kan. Namanya tuh belum diganti masih nama template gitu. Tuh ada yang namanya teman. Terus ada lagi yang lebih parah apa? Udah nggak ngikutin template yang saya malah ada beberapa yang sekarang ngikutin, tapi seenggaknya kontennya tuh ngikutin gitu ya gitu. Ada yang udah nggak ngikutin template, kerjanya pakai Claude. Saya tahu, saya udah juga kerjanya pakai Claude, terus dia karena mesti Claude kan dari kita ya, saya mengaku dari saya itu Claude. Jadi dia bikinnya out of the box banget lah. Tapi jadinya hal-hal yang nggak saya bisa dimasuk-masukin tugasnya. Kayak gitu ya udah maaf. Lainnya gampang sih, cuman ya ini jadinya. Janganlah teman-teman kalau mau pakai AI itu apa? Di edit lah mau gitu.
Jangan jadi cloud-nya dihapus aja gitu, jangan dihapus. Terus kalau ada beberapa yang bikin test case-nya itu cuman 2 isinya. Positif, yang semua valid, negatifnya semua kosong. Bener gak bener, tapi yang gini-gini apa? Terus yang dia tes itu apa isinya? Padahal kok misalkan registrasi. Registrasi banyak fieldnya, bisa dipakai dari sertable testing, pakai BPA bisa, pakai EP yang paling mudah atau use case gitu. Boleh kan nggak menyalahi kesalahan, iya gitu, tapi ya nilainya gitu. Maksudnya kan saya ngecek juga kelengkapan test case-nya, jadi nilai di bagian itunya nggak maksimal, jadinya paling nilainya berapa sih, berapa 50 bagian itu. Kan nilainya itu dibaginya ada beberapa teman-teman, ada tekniknya itu 25%, kemudian test case-nya 25%, kemudian ada yang dinilai ya, kan ada di rubriknya yang rubriknya. Ada kan? Itu selalu baca itu loh teman-teman. Terus ada yang hasilnya kalau nggak salah hasil itu 25% sama rekomendasi 25%. Kebanyakan dari situ ini. Jadi nilainya kurang 25%. Untungnya ada satu lagi komponen itu yang ngecek kesesuaian antara test case sama hasil pengujiannya. Itu semuanya saya kasih nilai 100. Jadi untuk menyelamatkan bagian ini yang bolong. Jadi alhamdulillah nilainya nggak ada yang di bawah 70, kecuali yang nggak ngumpul atau yang tadi pakai Claude tadi 50 baca nilai. Enggak, saya tuh nggak pernah pakai AI, saya juga kadang pakai AI gitu untuk bikin jadi presentasi. Cuman apa? Dicek lagi gitu maksudnya tuh. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi yang di step-nya itu, yang di sini nih. Step ini kan maksudnya urutan langkahnya ya. Ada yang isinya ditotalin. Isinya 10. Paham nggak? Jadi ini kan 10 test case kan, dari 10 langkah nih. Diisinya gini sama dia. Sama orangnya ya nggak apa-apa sih, mungkin nggak ngerti ya. Diisinya gini. 10 jadi total test case-nya. Ada yang isi gitu. Makanya saya selalu minta teman-teman perhatiin kalau dosen ngejelasin di depan gitu. Jadi malah ditotalin test case-nya ada 10, ada 5 gitu kan ya gitu. Jadi total test case-nya padahal harusnya isinya apa? Step-stepnya nomor 1, 2, 3 gitu ya. Untuk apa sih nanti tuh kalau kalian kerja? Jadi kalau QA itu tuh biasanya dia tugasnya tuh dari satu fitur gitu ya. Misalnya Nopal ya. Nopal. Nopal itu di minggu 1 ditugasin di fitur registrasi misalnya. Itu. Terus Alvin misalnya di fitur billing misalnya. Terus siapa lagi? Rasa apa saya? Saya tak pernah nanya di kelas pas nih. Apa? Kamu misalnya di fitur apa ya? Laporan misalnya. Ini ditugasin di minggu 1. Ini sama sebenarnya juga di DIE. Nanti di minggu 2 ini bisa digantikan, bisa di switch gitu. Nah, kebayangkan misalkan Nova udah melakukan registrasi, tiba-tiba minggu ini dipindahin di billing. Berarti kan harus dikenal apa?
fiturnya kan. Nah, fungsi si test script tadi itu tuh untuk membantu tim yang baru join atau baru ditugaskan di satu fitur untuk bisa memahami alur si aplikasinya ketika menguji gitu. Makanya ada satu, berarti langkah satu buka browser, langkah dua ini tiga gitu. Fungsinya tuh untuk itu gitu. Karena kalau QA itu tugasnya akan selalu di rolling gitu teman-teman. Nggak akan pernah di satu fitur gitu. Atau bahkan kadang-kadang nggak satu fitur lagi tapi dipindahin project. Dulu saya di kantor saya itu bikin 3 project. Pertama aplikasi bank, kedua Bosowa taksi, bikin aplikasi untuk ojek online, apa namanya, pemesanan taksi online. Yang satu fitur untuk kayak GoPay. Beda banget kan? Yang satu untuk bayar gaji pegawai yang ada di bank, dia transfer uang. Yang satu pesan taksi online, yang satu bayar untuk di mall gitu ya. Nah ini orang tuh kadang dalam 1 minggu diganti-ganti aja gitu. Kebayang nggak kalau mikirnya nggak cepat atau kita nggak punya script yang jelas gitu? Pusing kan pasti diganti-ganti gitu. Makanya tadi saya cerita, saya pernah dulu karena saya itu baru 3 orang, perusahaannya baru mulai, saya harus 9 bulan udah mau melahirkan saya masih kerja. Jadi udah mulus nih, masih kerja gitu. Kenapa gitu? Karena ya tadi dulu zaman saya itu belum ada automation. Belum ada automation kayak gini, semuanya bisa manual. Jadi kalau ada mau naik ke production, saya harus cek semuanya. 3 proyek, 1 orang, satu proyek, 1 QA gitu kan. Jadi ya lumayan mabok lah gitu. Makanya ada automation fungsinya untuk itu. Terus apalagi ya? Itu aja sih teman-teman.